sore iman waktu sabar birullah mata konten kita. Nah ini sekarang spesial tentang syahrul sedekah, bulan memperbanyak sedekah. Salah satunya di hadis ini, maaf ini tadi saya ambil laptop belum sempat diedit yang ada beberapa tulisan, tapi saya baca ini contoh kita, uswah kita, suri teladan kita yaitu Rasulullah SAW. Itu orang yang dermawan sekali di bulan Ramadan. Lomo itu maksudnya banteng apa? Dermawan, ajwadan, tidak pelit, tidak hitungan atau jawabnya. Salah satunya diceritakan oleh sahabat Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu diceritakan karena ini Rasulullah SAW ajwadan nas, ajwada itu aswadu itu lomo, dermawan, mudah memberi, tidak hitung banget. Wa fi syahrul Ramadan Rasulullah SAW ajwadu bil khair, ini kedermawanannya lebih baik, dan bil khair itu baik ya. Mirraihil mursalat, dari angin yang berhembus. Nah ini sering sekali dengar teksnya, ini Raihil mursalat, lebih dari angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu pun Pak, spoi itu pelan tapi terus menerus ya. Nah, angin yang berhembus itu terus menerus. Angin yang berhembus itu tidak kemudian sekali gitu ya, tapi raihil mursalat, ini kondisi di mana angin terus menerus berhembus. Nah, oleh karena itu hikmahnya dari hadis ini adalah kita sedekahnya kalau bisa terus menerus di bulan Ramadan ini. Ya. Syukur setiap hari. Bagus kalau setiap sholat. Ya. Bagus sekali kalau yang minimal sedekah pagi, sedekah sore. Nah itu ini untuk roihil mursal, seperti angin yang berhembus. Tidak hanya sekali gitu guys. Ini pernah kita sampaikan. Saya mana Pak sedekah di Masjid Husnul Khotimah ini, sekali sedekah rata-rata berapa? 2.000 atau 5.000 atau 10.000 Pak? Misalnya yang coklat ya 5.000 ya, 5.000 setiap hari, entah pagi entah sore, dan sediakan ini. Bahkan ada juga rumah itu melatih anaknya, karena yuhibbul adwamah walau qalil. Amal yang baik itu yang penting adalah apa? Adwamah, dawam, continue, walaupun sedikit. Nah 5.000 sehari, lebih baik mana Pak? 5.000 sehari atau sekali setiap Ramadan? Di ujungnya atau malah di awalnya 50 kali 3 berapa? 5.000 kali 3 10 1.500 itu 1,5 juta. 150.000 ya. Ya, bagus mana Pak? 5.000 sekali sama 150.000 di akhir Ramadan. Bagus mana Dek? Ayo, sedekah di masjid ini sekali setiap hari 5.000 atau 150 di akhir Ramadan. 5.000 rutin. Ibu itu pilih mana Bu? Tiap hari berapa? 150? Yang penting yuhibbullah adwamah walaul qalil. Nah, yang penting ini meningkatnya. Nah, kita akan mengupas amal kebajikan. Sedekah itu shooting kebajikan ya, yang bisa dioptimalkan di bulan Ramadan. Artinya tidak harus berwujud material. Sedekah bi amwalihim, dengan badannya, meski masjid, membantu dan sebagainya. Itu termasuk sedekah kebajikan lah sedekah. Tidak kemudian sedekah harus berwujud harta. Nah ini ada seorang cerita tentang protesnya seorang sahabat ketika melihat orang itu kaya kok wis sugih, sregep poso, sregep sholat, sregep sedekah.
Nah, sahabat-sahabat yang agak kurang sugih itu melakukan apa gitu? Aspirasi. Demo gitu ya gimana ya? Aspirasi pada sunnah. Hadisnya ini An Abi Dzar. Nah, ini kebetulan diriwayatkan oleh Abu Dzar. Abu Dzar itu terkenal dengan bapaknya orang-orang miskin dan bapaknya orang-orang yatim, Abdul Masakin wa Abdul Yatama. Bapaknya tiang-tiang bergadah. Wa mustad'afin, orang-orang yang lemah itu sering sekali diperjuangkan oleh namanya Abu Dzarin. Abu Dzar lah, bapaknya Dzar. Ada yang namanya Dzarin, adik-adik? Enggak ada ya? Abdul An atau Abdul siapa kayak nah. Abu Dzar radhiyallahu anhu aidan an nasya min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Rasulullah SAW. Kalau Nabi, ya Rasulullah, dahaba ahlud duthur. Yang saya berarti diceritakan telah datang kondisi atau menceritakan kondisi ahlud duthur, orang yang ahlud duthur itu ahli, orang yang punya banyak cuan. Cuan itu apa gitu? Cuan apa dia? Cuan atau harta atau duit. Kalau pesantren ad-dusur itu artinya al-mal atau ad-duit ya. Duit, harta, punya harta. Misalkan begini, bil ujuri yusallu bil ujuri. Itu kan ajurnya banyak, berarti kalau orang duitnya banyak. Terus betul Pak? Wong nek duit oke, pahalanya oke. Terus betul? Belum tentu. Nah, ini di dalam hadis ini diceritakan yusalluna kama nusolli. Lah wong sugih iki salat. Kita juga salat. Pertama itu. Wa yasumuna kama nasumu. Orang sugih itu puasa, kami juga berpuasa. Ini berarti ini beberapa orang ya. Bifuduli amwalihim. Wa tasaddaqu bifuduli amwalihim. Nah, ini orang kaya, ahli dusun tadi mesti banyak ajurnya, pahalanya dengan awalnya. Nah, Rasulullah kemudian menjawab bahwa Rasulullah SAW, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Alaisa ini begini, bukankah ini diajak berpikir nih, coba dipikir alaisa, coba itu atau alaisa, bukankah telah dijadikan oleh Allah bagi kita semua, bagi kamu semua yang bertanya tadi ya, maka sodakun inna bikulli tasbihatin sodakoh. Jadi banyak sekali yang sudah diciptakan oleh Allah, peluang-peluang tadi untuk bisa berbuat kebajikan, bahkan di bulan Ramadan ini, ya. Seharusnya ini inna bikulli tasbihatin sodakoh. Sesungguhnya orang yang bertasbih itu sedekah. Gampang nggak tasbih? Subhanallah itu termasuk sedekah. Kalau bilang subhanallah atau berzikir subhanallah pakai harta nggak Pak? Adik-adik sudah apa belum? Coba subhanallah. Pakai uang nggak? Enggak, tapi itu terhitung dengan sedekah. Yang lainnya apa? Wa bikulli takbiratin sedekah. Orang yang mengucap takbir ini termasuk sedekah. Jadi teruskan wa kulli tahmidatin sedekah. Orang yang mengucapkan alhamdulillah tahmid termasuk sedekah. Nah, ini banyak-banyakan. Wa bikulli tahlilatin sedekah. Tahlil juga sedekah. Jadi apa tadi? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Artinya apa? Membaca subhanallah. Yuk dek, apa enggak dek? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Setiap itu adalah termasuk sedekah. Wa bikulli tahlil sedekah. Nah, ini beberapa amal yang lain ternyata ini bisa menjadi amal kebajikan di bulan Ramadan, ya. Sebentar ini
sedekah, wa bi kulli tahlilatin sedekah, wa amru bil ma'ruf sedekah, wa nahyi 'anil munkar sedekah. Amar ma'ruf, nahi munkar termasuk kebajikan yang orang sebenarnya dengan amar ma'ruf nahi munkar itu tidak perlu uang kan ya. Tapi ini paling berat di sini adalah amar ma'ruf. Saya berat mana Pak? Ngajak sama amar ma'ruf sama nahi munkar itu berat mana? Amar ma'ruf itu memerintahkan kepada kebajikan, yuk sholat ke masjid. Kalau nahi munkar, awas ya. Kalau nggak sholat ke masjid atau orang yang berbuat maksiat ya, kalau bisa kan kita mencegah dengan kemampuan dia. Kalau tidak dengan tangan ya dengan lisan, kalau tidak dengan lisan dengan hati aja. Kadang kita pakai hati aja. Ini kok isi maksiat yang pulang Ramadan gitu ya. Ini kok masih bermaksiat. Nah itu loh, ini pahalanya cukup tinggi. Ada hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kalau nahi munkar susah, ya pakai cara lain lah, pakai status, pakai banner atau pakai apa ya. Amar ma'ruf mengajak pada amar, mengajak pada kebaikan-kebaikan. Nah itu termasuk juga kebajikan. Sudah muncul munkar, wafid butai ahadikum sedekah. Butai itu apa kayak kempal secara sah suami istri itu termasuk dihitung sedekah. Kalau ya Rasulullah, nah ini ceritanya tentang ada yang belum mosok butuhi masuk ke dalam sedekah. Nanti ceritakan ini termasuk juga sedekah. Nah, yang pikir saya lanjutkan yang nggak pakai dana tadi ya. Hadis terusannya begini. An Abi Malik Haris bin Hashim Asy'ari, sahabat itu juga ada yang namanya ini Haris bin Hashim bin Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, Abduhu satrul iman, kesucian itu sebagian dari iman. Dan terusannya hadis ini adalah membahas tentang zikir tadi. Walhamdulillahi ta'laul mizan. Orang yang berbicara alhamdulillah tadi itu ta'laul mizan. Ta'la itu apa ya? Membagi mizan, timbangan. Jadi maka sering-seringlah berzikir alhamdulillah, karena afdhalul zikir itu la ilaha illallah, tapi afdhalul doa yang paling afdhal yaitu alhamdulillah. Nah, ini ketoknya gampang di rumahku tapi susah. Ada seorang ulama dari Pantura, almarhum Kiai S. Beliau sampai pendidikan pondok pesantren di daerah Rembang. Pondok pesantren itu alhamdulillah. Dan sering diceritani oleh bapak saya dulu, ada orang ulama pendidikan pesantren namanya alhamdulillah. Kenapa? Sedikit dan sedikit itu alhamdulillah. Jalan alhamdulillah. Apalagi ada apapun alhamdulillah. Nah, Kiai S ini alias Kiai Sakin itu apapun kondisinya itu berzikir alhamdulillah. Nanti sih nggak dia lagi. Kadang lagi panik atau kesusu lewat jalan Kaliurang macet, alhamdulillah itu susah sekali. Udah mulai apa? Sekarang lewat jalan Kaliurang pakai mobil itu tidak bisa tempuh dengan cepat ya. Apalagi pas hujan, terkait anak sekolah atau orang mencari buka yang banyak sekali seperti ini ya. Nah itu alhamdulillah kita bisa berzikir, memberi kesempatan. Nah ini alhamdulillah ini termasuk zikir tadi kebajikan as-sadaqatu, dan ini dalam hadis ini terangkan Rasulullah Muslim ini tamlaul mizan, ngebagi, memenuhi timbangan. Wah, lengkapnya adalah wa subhanallahi walhamdulillah tamlani, itu juga memenuhi atau tamlaun. Ini kata dua kata dalam hadis ya. Ada memenuhi juga tamlani atau tamlaun ini. Ma apa itu bainas sama iwal ardi, memenuhi antara langit dan bumi. Apalagi alhamdulillah tadi adalah subhanallah walhamdulillah. Dan ini dalam kajian filosofi psikologi puasa, Amsaka itu juga menahan latihan emosi supaya nggak terlalu gampang emosi gitu. Sebanyak-banyaklah subhanallah,
Alhamdulillah ngateh emosi kita, karena as-shaum adalah bisa menahan emosi kita. Wassalatu nurun, salat itu cahaya, wasadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti. Ya. Wasabru dia sabar itu adalah dia cahaya terang. Nah, inilah beberapa yang kemudian bisa didikirkan. Kita dengan sedekah, salah satu sedekah yang tidak pakai uang dulu, ini adalah sedekah berzikir kepada anggota tubuh kita. Ini saya tayangkan hadisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap sulama itu ros-rosan, utawa sendi, utawa apa ya? Utawa persendian. Masalah sulama itu ros, sulama itu sendi. Artinya ada beberapa dokter gitu. Kullu sulama minan nas, dari manusia itu alaihi, sulama tadi ya, di dalam manusia tadi itu alangkah baiknya kalau disedekahi. Kapan disedekahi? Kulla yaumin, setiap hari. Kulla yaumin, setiap hari. Kapan setiap harinya? Taqallu fihi sam, mulai dari taqallu ta'ah, munculnya Jawa itu mertai syam srengenge. Mulai dari terbitnya matahari, kita diminta untuk sedekah kepada sulama. Apa sulama? Berapa jumlah sulama? Berapa jumlah kos-kosan? Dalam buku kedokteran ada kitab klasik, yaitu Ar-Rihlah ala Jism. Jadi perjalanan organ-organ di dalam tubuh kita, kalau disederhanakan kayak pelajaran anatomi, fisiologi, itu menarik sekali. Dan itu menarik karena dibicarakan juga tentang anatomi skeletal, yang ada tulang-tulang ya. Salah satunya dalam bab itu menghitung jumlah sendi-sendi di dalam tubuh kita. Yang paling banyak adalah di bawah kepala, ada tulang leher, ada cervical, ada torak, ada lumbar, sampai korsik, sampai tulang ekor. Itu ada 147 yang harus disedekahi setiap hari. 147. Ada yang boyok sakit Pak? Apa namanya? Herniatik. HNP itu herniatik. Singkatannya apa? Herniatik. HNP lah, loro boyok. Sekarang terkenal dengan nama saraf kejepit. Satu saja saraf dari 147 itu, ada yang sarafnya jauhnya itu melontok gitu, melontok dan tekanan. Rasanya harus minum anti nyeri dan sebagainya gitu. Dan kemudian pengobatan, kalau nggak bisa diobati, nah perlu tindakan-tindakan medis yang lainnya. Maka kita perlu syukuri. Bagaimana bacanya? Subhanallah, alhamdulillah, masih bisa sujud kok ya. Nah ini dari 147 ini kita bicara ini torak. Di torak itu bagian di kepala ini ya, di cervical di bawah kepala ini ya. Itu aja kalau pegel karuan, rasanya kayak pengen dipijeti ya, dikeroki atau dibekam, difas, yang lainnya ditekan-tekan atau pakai anti nyeri yang lainnya. Apalagi yang bawah di sisi lumbar ya, berapa pokoknya saraf kejepit, maka bersyukurlah yang sekarang ini masih bisa sujud dengan tumakninah, karena itu adalah rukun sholat. Ada yang sujud sudah serap enak gitu ya, tidak lagi persiapannya. Maka kalau masih bisa sujud dengan bagus, karena sujud tumakninah dan juga rukuk tumakninah fihi, sujud tadi ya, sujudnya dengan tumakninah, rukuknya dengan tumakninah, maka kita bersyukur. Syukurnya bagaimana? Alhamdulillah. Setelah syukur ya harus meninggalkan yang menyebabkan beberapa hal yang sakit punggung tadi. Apa itu?
Yo, nek umure ini rata-rata umur yuswanipun kita Pak rata-rata. Ada yang belasan, ada yang 40-an, 50, 60 gitu. Nah, rata-rata 50 ke atas itu ya nggak usah angkat-angkat berat gitu ya. Olahraga, rolling juga dikurangi gitu ya. Nah, penyebab-penyebab, tapi jangan juga tidak bergerak. Di dalam kedokteran timur ada istilah namanya SWEPI. SWEPI itu penyakit yang karena orang malas untuk bergerak dan berkeringat. Nah, itu sekarang banyak. Sekarang itu kalau sakit itu orang kelebihan atau kekurangan malah banyak kelebihan puring yang seharusnya dikirim kemana malah jadi kebanyakan banyak pik nanas jeruan otak laut wah muncul di dengkul sama di ujung jempol bawah ya. Jadilah asam urat dan beberapa sendi-sendi yang lainnya. Kita kurang olahraga, apalagi kemarin pandemi itu rebahan cukup banyak sehingga meningkatkan berat badan ya. BMI body mass index kita kurang. Nek kosong itu tambah lemu atau tambah buru Pak? Ada yang sebelum awal puasa nimbang, terus nanti akhir puasa ditimbang. Saya sekeluarga tak timbang. Yo, awal puasa ditulis berapa? Kok sampai bulan puasa mudah bobotin? Tambah 2 kilo, tambah 5 syukur malah tambah 10 kilo. Nah, berarti itu terpenuhi gizinya di bulan Ramadan. Mungkin karena makannya tadi tertib ya. Sahurnya tertib, apalagi habis sahur, habis subuh tidur sampai duhur bahkan ya. Memang naum bisa Ramadan itu kebajikan dan kebangan sedekah. Tapi itu bukan hadis yang mau siapa ya. Saya cari-cari naum bisa Ramadan. Tileme yang wonten ing sasi Ramadan kok itu sedekah, kok itu kebajikan, apalagi itu adalah ibadah. Itu sangat hadis Pak nggih. Itu napa nggih? Kata-kata mutiara atau kata-kata. Jadi jangan banyak tidur, perbanyaklah malah kemudian di sini 1 menit 2 menit di Masjid Khotimah itikaf. Nama itu itikaf lillahi ta'ala. Subhanallah walhamdulillah. Mau seluruh niku mau entah lakul baina sama iwal arti. Nah, ini kesempatan kita nunggu adzan, bukan adzan, itikaf di masjid, berzikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini termasuk sedekah. Wa tu'inu rajulun fi dabbatin. Oh, satu lagi. Ta'dilu jadi pengadil bainas naini. Sedekah nek teng Ramadan tekan sedikit menjadi pengadil 2 orang. Itu termasuk sedekah. Pengadil yaitu jangan dimaknai kemudian kayak pengadilan. Ya silahkan, kayak pengadilan itu enggak, tapi memberikan informasi secara adil, secara benar kepada 2 orang itu termasuk sedekah. Apalagi orang itu bermasalah. Takdilu juga bisa dimaknai menjadi penengah, bisa menjadi pendamai. Tapi itu susah sekali mendamaikan orang yang apalagi saudara, kandung, tonggo. Aku tak ngewangi sing gila. Aku tak ngewangi sing gila. Maka takdilu bainas naini, sedekah ini termasuk juga dikatakan sedekah. Wa ya'udhu rajulun fi dabbatin fatahmilu 'alaiha, membantu orang mengangkatkan barangnya, itu termasuk sedekah yang berat gitu. Tarfa'u, infak, mengangkat barang dan saudaranya itu termasuk sedekah. Yang terjangkau, sejumlah orang yang tidak terjangkau memberikan sedekah bukan, karena hadisnya hadis Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad nomornya itu ya. Hadisnya begini, Rasulullah SAW, man fattara shaiman, siapa yang memberikan iftar
buka puasa ya, karena lahu mislu ajrihi ghairu annahu, maka akan dapat maksud permisalan. Jangan kemudian disamakan basis permisalan. Ajri pahala orang yang berpuasa tadi, yang diberikan apa? Diberikan buka tadi. La yang musuh tidak akan mengurangi min ajri pahala dari so'im syai'an, bahkan sedikit pun tidak akan dikurangi. Jadi dumeh hari ini tiket terus menaik buka, oh malah pahalaku ku dilong sing kan oleh pahala sing kosong ya. Nah, terus kemudian sing kosong dilong tidak. La yang kusu tidak akan berkurang pahala orang yang berpuasa yang dikasih buka tadi. Nah, pertanyaannya, terus jenisnya nopo Pak? Oh, yang kategori iftar yang sah dikatakan memberikan buka. Yang pertama adalah dalam kitab Al-Munawi, dalam kitab Faidul Qadir ya, Al-Munawi ini menjelaskan bahwa memberi makan buka puasa di sini boleh bermacam-macam. Boleh bermacam-macam. Yang pertama adalah kalau bisa makan malam lengkap. Nah, ini saya tadi masuk ke sini tuh ingat ada suprahnya seperti di Timur Tengah ya, modelnya saya lihat begini. Ini kalau ini bukan di Timur Tengah tapi di barat jalan Kaliran. Ada suprahnya, kalau misalkan cepat ya kotoran itu diambil, suprahnya diangkat dan sebagainya. Nah, makan malam lengkap apa itu? Ya yang mengenyangkan. Saya lupa, bisa juga tamrin. Tamrin itu ada kurmanya, atau dengan tamrin itu kurma. Jika tidak bisa dengan itu, maka minimalnya adalah dengan seteguk air. Termasuk tego ya, belum ada yang buku nih namun seteguk air mawon. Kecuali itu padang pasir gitu, di padang pasir. Nah, inilah yang dinamakan iftar. Minimal dalam kitab Faidul Qadir ini adalah makan malam lengkap. Ya ada makan berat lah, makan malam berat ada minumnya. Kalau tidak bisa dengan kurma. Berapa menit? Kurang menit. Kalau tidak dengan makan berat, tidak dengan tamrin atau kurma, bisa juga dengan seteguk air. Nah, biasanya kalau makan malam lengkap, kadang di jalan ada juga orang memberikan buka yang atau kurma ditambah dengan air satu gitu. Itu termasuk dapat pahala orang yang paling mudah. Tipsnya begini, ada orang soleh di daerah Banten ini yang kita yakin puasanya bagus, kita kasih hadiah kurma satu yang bisa untuk buka 1 bulan, kasih kurmanya bisa untuk buka 1 keluarga. Wah, itu kan kita dapat pahala dari keluarga itu. Ternyata dari keluarga itu diberikan kepada yang lainnya, diberikan kepada yang lainnya. Malah multiple ajr. Jadi pahala yang kemudian berlipat-lipat karena diberikan kepada yang lainnya. Nah, inilah sedekah tadi dimulai dari kebajikan-kebajikan di bulan Ramadan. Nah, ini yang materi sedekah khas di bulan Ramadan yaitu adalah iftar. Maka sekali lagi bersyukurlah yang terjadwal iftar di hari ini. Nah, yang lainnya adalah tentang sedekah yang wajib ya. Ini sedikit saya sampaikan tentang sedekah yang wajib, yaitu kita menunaikan yang namanya yang wajib. Sedekah ada yang sunat, ada yang bersukmal. Di sini terakhir di buka kali ini adalah sedekah yang wajib yang bisa kita bahas, yaitu sedekah yang namanya sedekah fitrah. Ini mulai kesempatannya. Kenapa harus sedekah fitrah? Kalau Nabi SAW, "Shaumu sahur Ramadan mu'allaqu baina samai wal ardi." Puasanya orang di bulan Ramadan mu'allaqu alaqah. Kalau di hadis itu ada nutfah, alaqah, mudghah. Ada segumpal darah, lalu kemudian ada yang menggantung. Alaqah itu menggantung. Ini mirip kayak lampu ini, tapi enggak gantung gitu. Adanya awal-awal gitu gini. Mu'alaku baina sama wal ardi. Khusus tentang zakat fitrah diterangkan nanti wala yarfa.
dan tidak akan naik illa bizakatil fitrah, tidak akan naik kecuali dengan zakat fitrah. Bisa dengan yang lainnya enggak bisa. Maka jangan sampai tidak zakat fitrah. Man ada'a qabla sholat id, siapa yang kemudian menunaikan zakat fitrah sebelum sholat id, ada sedekah fitri. Man ada'a ba'da sholat id, wis bar sholat id lagi an urijat zakatul fitrah, ada sedekah. Itu sedekah biasa saja, bukan nggak bisa menaikkannya. Tapi walayan fakir, boten saged munggahke pahalane awake dhewe wonten ing sasi Ramadan, namung setunggal ing menika illa bi zakatul fitrah. Nah, yang menarik adalah zakat fitrahnya di sini apa? Zakat fitrah itu gunanya apa? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu zakatul fitrah besarnya adalah sok'an min tamrin au sok'an min syairin, satu sok tamrin. Tamrin itu kurma, ini jarang nang yojo zakat fitrah nang kurma jarang ya Pak. Wonten niki punate saya zakat fitrah pakai kurma. Au sok'an min syairin, atau makanan pokok. Makanan pokok di Banten apa? Beras. Kalau di daerah saya nasi. Ya, beras dimasak jadi nasi. Berapa ukurannya? Sok'an. Nah, satu sok itu seperti apa? Nanti kita kupas di pas buka-buka berikutnya. Sok'an min tamrin atau sok'an min syairin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah ada tanda-tanda itu buka. Masuk kita berdoa gitu. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bareng-bareng kita berdoa, biar ikut berdoa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat duma'u khalafil uruku tetapatan ajruhu insya Allah. Doa sebelum makan minum. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu.